Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan belajar kami mengenai SAP, System Application and Processing. Kami kelompok 2 terdiri dari yang pertama, Risma Amalia, NIM 079, Eri Febrianti, NIM 149, Meilinia Aulia Isnaini, NIM 156, Kirana Aini Husna, NIM 171, Nila Artiani, NIM 187, Gani Rashid Ahmad Subarkah, NIM 234, dan Muhammad Fatwa Alfian Mustafa, NIM 248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SAP. SAP atau System Application and Processing merupakan suatu aplikasi berbentuk software yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP ini adalah salah satu aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis, serta bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Sedangkan ERP SAP yaitu suatu sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan penggunaan SAP di Indonesia. SAP sendiri awalnya dibuat untuk industri manufacturing. Di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 90-an. Perusahaan awal yang menggunakan SAP ialah Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Nah, kemudian setelah itu baru diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan sampai sekarang ini sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang menggunakan ERP dan SAP. Perusahaan yang dimaksud antara lain yaitu Unity Traktor, Telkomsel, Aqua, dan masih banyak perusahaan lainnya. Nah, penerapan modul tiap perusahaan pun beragam. Ada yang menggunakannya di bagian sales di distribution, dan ada pula yang menggunakannya di financial accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinia Aulia Isnaini, NIM 156. Di sini saya akan menjelaskan modul pada SAP. Modul ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contohnya modul SAP yaitu Sistem Informasi Keuangan. Jadi, para programmer nantinya membuat modul Sistem Informasi Keuangan. Modul ini kemudian akan dioperasikan karena perusahaan cabang yang lain bisa melihat kemajuan datanya karena telah terintegrasi semua bagian dalam perusahaan. Modul yang digunakan tiap perusahaan itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Selanjutnya, saya Kirana akan menjelaskan mengenai keuntungan. Di sini terdapat dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan menggunakan SAP dan keuntungan menjadi ahli SAP. Keuntungan menggunakan SAP. Yang pertama, real-time processing. Real-time processing adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. SAP itu terintegrasi. Jadi jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Yang kedua, transparansi data. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Kurang menguntungkannya pada transparansi data karena hampir semua data bisa diakses sehingga tidak ada yang bisa dirahasiakan, padahal belum tentu semua user itu jujur dan memiliki niat yang baik. Namun apapun kekurangannya, kelebihan dan keuntungan menggunakan SAP lebih menonjol, jadi banyak yang rela belajar untuk menjadi ahli SAP. Selanjutnya, saya Nila Artiani akan menjelaskan mengenai keuntungan menjadi ahli SAP.
Apa saja sih keuntungannya diperoleh ketika kita menjadi ahli SIP? Yang pertama, selalu dibutuhkan. Mengapa bisa demikian? Karena di era sekarang ini mayoritas perusahaan, yaitu sebesar 80% perusahaan di bidang bisnis, sudah menerapkan aplikasi SIP. Namun, tenaga ahli di bidang SIP masih belum mencukupi. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan membuka lowongan pekerjaan di setiap tahunnya. Yang kedua, penghasilan yang cukup tinggi. Minat perusahaan terhadap tenaga ahli SIP lumayan tinggi. Namun, tenaga ahli di bidang SIP itu belum mencukupi. Tidak semua orang mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan SIP dalam proses operasi bisnis perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan rela untuk mengeluarkan gaji atau upah yang tinggi bagi ahli SIP. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Konsultan yang ahli pastinya akan menjabat kedudukan yang cukup tinggi. Meskipun bukan yang tertinggi, tapi sesuai dengan kinerjanya. Hal tersebut disebabkan karena seorang konsultan sangat dibutuhkan dan posisinya penting untuk dipertahankan. Ditambah lagi, tidak banyak orang yang tahu cara merancang modulnya. Selanjutnya, saya Gani Rasid, NIM 234, akan menjelaskan tentang cara menjadi ahli SAP. Perlu diketahui, seseorang ahli adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu, baik soft skill ataupun ilmu, yang dapat dijadikan rujukan atau dapat mentransfer ilmu atau soft skill yang ia miliki kepada orang-orang lain. Nah, cara menjadi ahli SAP itu ada dua cara. Yang pertama, secara autodidak, yaitu belajar SAP secara mandiri, belajar menginput dari modul atau sistem yang telah disediakan. Yang kedua, yaitu kursus atau training. Jadi, jika ingin menjadi seseorang ahli, maka harus mengikuti kursus atau training. Sekian, terima kasih. Ya, berikutnya slide yang terakhir, saya Muhammad Fatwa Alvin Mustafa, NIM akhir 248, akan menjelaskan slide tentang pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di sebelumnya, yaitu tentang pengertian SAP dan juga keuntungan-keuntungan SAP untuk perusahaan. Tentunya jelas sangat penting SAP ini untuk keberlangsungan perusahaan, terutama dalam mengoperasionalkan perusahaan dan melakukan processing seperti namanya di dalam berlangsungnya perusahaan tersebut. Pertama, seperti namanya, standar application system application processing, yaitu meningkatkan kualitas dari proses itu sendiri, karena SAP telah mengintegrasikan seluruh proses-proses operasional yang ada di perusahaan, sehingga tentunya kualitas dari proses dalam data-data, database, kemudian operasional lainnya dalam perusahaan tentunya akan meningkat kualitasnya atas adanya sistem tersebut. Kemudian tentunya ketika operasional itu kualitasnya sudah baik, prosesnya kualitasnya sudah baik, tentunya kecepatan bisnis perusahaan pun akan meningkat. Maka dari itu urgensi yang kedua adalah bisa meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan atas dasar keuntungan tadi, yaitu real time processing di mana datanya terus diupdate. Maka dari itu perubahan-perubahan yang ada di dalam satu modul ataupun satu bidang proses, bidang operasional nantinya akan update juga di bidang proses yang lain sehingga terintegrasi dengan baik. Nah, dari situ dapat meningkatkan konsistensi aktivitas bisnis perusahaan. Naik turunnya bisnis bisa ditangani dengan konsisten atau dengan stabil karena adanya integrasi tersebut.
Kemudian juga keuntungan dari SAP ini sehingga penting untuk perusahaan adalah terkait dengan transparansi data. Nah, akan sangat penting transparansi data ini untuk perusahaan karena nantinya semua kegiatan dapat di-input atau terlihat atau diakses oleh semua bagian-bagian perusahaan, bagian proses perusahaan, sehingga akan memudahkan juga seperti yang dijelaskan di dalam keuntungan tadi. Jadi kesimpulannya adalah SAP ini atau sistem application processing ini sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, untuk bagaimana perusahaan bisa terhindar dari likuidasi, untuk perusahaan bisa bertahan dan juga bisa stabil dalam mengoperasionalkan perusahaan tersebut. Ya, terima kasih, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.